Tanusan. Kepada Ibu Heriati kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat datang. Kami ucapkan sedianya untuk hadir. Kami mohon perhatiannya. Masih semangat? Silakan, masih banyak waktu Bapak Ibu. Sebentar masih banyak, souvenir belum laku-laku itu. Jadi, karena intinya di sini. Bujukan moral, sambil bawa pulang hadiah akan bawa ibu juga ilmu, insya Allah. Baik Bapak Ibu, izinkan saya berbagi praktik baik tentang pengambilan keputusan berbasis nilai universal. Bapak Ibu, kita sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah masing-masing itu pasti akan berada di dalam pengambilan keputusan. Kita biasa dituntut untuk dan memang harus sebagai pemimpin pelajaran, guru terkadang dihadapkan oleh sebuah keputusan yang membuat kita bagaimana menemukan keputusan yang bernilai kebajikan atau nilainya universal. Kenapa saya ambil kasus ini? Ini kami pelajari di kegiatan CGP, bahwa kita dilatih untuk mengambil keputusan yang berbasis nilai universal, nilai-nilai yang baik. Ada kasus di sekolah kami Bapak Ibu, ini gambarnya. Ini tentang bagaimana mungkin kadang juga terjadi di Bapak Ibu. Ini terlihat ada beberapa anak. Kalau gambarnya ini biasa saja, tapi anak ini, 4 orang anak ini, kebetulan saya waktu itu menghadapinya langsung menggunakan sepatu berwarna-warni. Sebenarnya dari gambarnya ini warna sepatunya bukan hitam, tapi ada biru, ada strap merahnya. Kalau di peraturan itu jelas, di peraturan sekolah, di tata tertib, ini adalah melanggar. Setelah kami tanyakan kepada anak-anak ini, keempat anak ini memakai sepatu alasannya rusak. Ya, rusak. Dan kami, saya informasikan bahwa konfirmasi ke anaknya, kalian telah melanggar tata tertib dan besok keputusannya mereka datang kembali harus memakai sepatu berwarna hitam. Dan kemudian esok harinya anak yang keempat kemarin ini memakai sepatu warna-warni itu, yang ketiganya sudah memakai sepatu hitam. Namun terdapat ada satu anak di antara keempat teman yang kasus itu tidak memakai sepatu sama sekali. Kemarin masih mending, dia masih pakai sepatu berwarna-warni. Hari ini dia tidak memakai sepatu sama sekali. Setelah saya konfirmasi, saya tanyakan ke anaknya, katanya anaknya, maaf ibu, saya belum sanggup memakai sepatu karena sepatu saya rusak memang, dan untuk ke kota belinya itu tidak harus hari ini, menunggu bapaknya yang pulang dari hutan mengambil pala. Jadi biasa di kampung ada musim di mana orang tua tidak berada di rumah, dia ada mata pencariannya berkebun, yaitu memetik pala. Pala ini bawa ke kota, kadang juga ada pemasok di sana di kampung. Tapi setelah menjual pala baru bisa membeli sepatu. Itu pun beli sepatunya di kota karena di kampung tidak ada penjual sepatu. Baik. Melihat dari kasus tersebut, saya sebagai guru harus melihat dalam pengambilan keputusan harus melalui 9 pengujian
Yang ketiga, menentukan fakta yang relevan. Keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Kelima, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Dan keenam, menentukan resolusi. Dan ketujuh, ada namanya investigasi opsi trilema. Membuat keputusan, berikutnya melihat lagi keputusan atau refleksi diri terhadap keputusan yang diambil. Bapak Ibu, setelah mengikuti guru penggerak, langkah ini menjadi pedoman kita untuk mengambil keputusan agar nilai itu pengambilan keputusannya berbasis nilai-nilai kebajikan. Dari kasus yang terjadi ada dua, dilihat dari mengenali nilai yang saling bertentangan, ada dua versi, yaitu benar dan benar. Kenapa dikatakan demikian? Ini namanya dikatakan dilema etika. Ya, dilema itu etika adalah situasi di mana seseorang dihadapkan dua pilihan, sama-sama memiliki nilai moral yang kuat. Yang satu, bila saya melihat ada prinsip paradigma, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan, individu lawan kelompok, kebenaran lawan kesetiaan, dan keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang terlihat dari kasus ini, Bapak Ibu, itu adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Tapi bisa juga individu lawan kelompok, karena seseorang anak ini dengan teman-temannya di sekolah. Kalau melihat dari tiga prinsip pengambilan keputusan, ini dilihat dari tiga prinsip itu berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, ketiga berbasis rasa peduli. Saya mengambil keputusan itu berbasis hasil akhir. Anak ini sudah datang ke sekolah, tapi walaupun dia tidak mengikuti peraturan tersebut, jelas dia melanggar tata tertib. Tapi kalau sesuai aturan, dia harus tidak boleh mengikuti peraturan pembelajaran. Tapi melihat dari kondisi yang dialaminya, kalau berpikir berbasis hasil akhir, tentunya kalau anak ini dipulangkan, dia tidak mengikuti mata pelajaran, akan rugi. Pada akhirnya anak tersebut akan ketinggalan materi untuk dengan anak teman-temannya. Jadi kalau berbasis peraturan bisa juga karena dia melanggar tata tertib. Berbasis rasa peduli bisa karena merasa rasa kasihan. Ya, jadi kita dihadapkan adalah dilema etika, benar lawan benar. Jadi kita diberikan tanggung jawab untuk memilih keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu, itu yang bisa saya bagikan yang terjadi di sekolah kami dan bisa jadi terjadi di sekolah Bapak Ibu sekalian, karena kita akan dihadapkan oleh kadang dua keputusan atau dua hal yang dapat memancing kita untuk mengambil keputusan yang baik, berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan bernilai kebajikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dari praktek baik dari 4 narasumber, Bapak Ibu? Atau sudah